Hadirin dan undangan yang kami hormati, kita akan mendengarkan bersama sambutan Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nurdin Abdullah, Magister of Agriculture. Dengan hormat, disilakan. Semua Bapak Bupati Tanah Toraja Utara, juga yang saya hormati, kita banggakan Wakil Bupati Toraja Utara beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Toraja Utara, juga yang saya hormati Ketua beserta segenap anggota pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara, yang sama saya hormati Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Gajari, dan segenap forum koordinasi pimpinan daerah, pejabat sivil, TNI dan Polri, para pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh pemuda, insan pers, tokoh adat, tokoh budaya, undangan dan hadirin yang berbahagia. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk dapat menghadiri peringatan Hari Jadi Kabupaten Toraja Utara. Untuk itu perkenankan saya atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan selamat merayakan Hari Jadi Kabupaten Toraja Utara ke-12 tahun 2020 kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati, segenap jajaran pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang sempat hadir. Saya tentu merasa menyesal sekali tidak bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang semula hari ini kami berangkat jam 7 pagi dengan heli ke Toraja, namun tadi malam kami mendapat kabar dari Istana Negara bahwa Bapak Presiden akan berkunjung ke Makassar sekaligus akan menjenguk saudara-saudara kita yang sementara dilanda banjir bandang di Luwu Utara. Sehingga saya sungguh sangat menyesal tidak bisa hadir. Namun tentu tidak akan mengurangi hikmat dari perayaan ini. Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang saya hormati, sesuai dengan kondisi saat ini, saya tentu mengapresiasi tema Hari Jadi Kabupaten Toraja Utara tahun 2020 ini, yakni peningkatan produktivitas dan inovasi menuju adaptasi kebiasaan baru. Dan tadi saya mendengar progres-progres yang sudah dicapai oleh Bapak Bupati. Ini tentu sesuatu yang membanggakan bagi kita semua. Bapak Bupati telah menorehkan berbagai program-program, termasuk bagaimana sinergitas yang dibangun antara pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Izinkan saya melalui virtual ini menyerahkan kado ulang tahun Kabupaten Toraja Utara yang ke-12 ini dengan memberikan bantuan keuangan daerah sebesar 128 miliar rupiah. Ini alhamdulillah, ya mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan masyarakat Toraja Utara mudah-mudahan bisa terwujud tahun ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
krisis pandemi COVID-19 mengharuskan kita untuk menyelesaikan tatanan kehidupan baru dengan merubah perilaku agar beradaptasi dan tetap bisa menjalankan aktivitas normal dan produktif di tengah pandemi ini. Juga saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Toraja Utara beserta seluruh masyarakat yang telah menjaga Toraja Utara sehingga sampai hari ini kita masih masuk pada zona hijau. Dan saya kira ini penting sekali kita jaga karena Toraja ini adalah daerah tujuan wisata kita. Kita juga patut bersyukur di tengah pandemi COVID-19, Kabupaten Toraja Utara masih berada terus di zona hijau. Ini memastikan bahwa kinerja pemerintah yang baik dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Hal ini karena pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan, tapi juga berdampak negatif terhadap ekonomi dan sosial dengan meningkatnya pengangguran dan jumlah orang miskin serta menurunnya ketahanan pangan dan daya beli masyarakat kita. Untuk itu dan untuk meminimalkan dampak negatif pandemi, pemerintah harus terus melakukan langkah-langkah yang cepat agar pertumbuhan ekonomi tidak terkoreksi lebih dalam. Pemerintah harus memastikan di tengah pembatasan berbagai aktivitas karena physical distancing dan social distancing, perputaran roda ekonomi harus tetap berjalan dengan cara menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Lakukan inovasi-inovasi agar tetap bisa produktif dan aman COVID-19. Karena sebelum vaksin dan obat ditemukan, maka kuncinya adalah kepatuhan, disiplin, dan kesadaran tinggi bagi kita semua. Hal inilah yang kita sebut sebagai adaptasi kebiasaan baru. Bapak Bupati yang saya hormati, walaupun kita dilanda pandemi COVID-19, tentunya tidak mengurangi makna dari pelaksanaan hari jadi Kabupaten Toraja Utara secara virtual ini. Karenanya merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya pada hari ini dapat berada di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Toraja Utara dalam suasana penuh sukacita dan rasa kekeluargaan yang tinggi. Suasana semacam ini hendaknya terus kita pelihara dalam rangka menjaga hubungan silaturahmi antara seluruh komponen masyarakat di Toraja Utara. Dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini, sebagai akibat pandemi dan timbulnya bencana alam, banjir bandang, dan longsor di berbagai daerah di Sulawesi Selatan, ini membuat kita semua ikut prihatin tentunya. Mudah-mudahan kita bisa melewati seluruh cobaan yang berat ini, ya, sehingga kita bisa hidup normal kembali. Pak Bupati yang saya hormati, di awal tahun 2020 kita juga telah memulai pembangunan Bandara Buntu Kuni, ya, di awal tahun 2019, ya, maksudnya. Ya, merupakan salah satu lapangan udara yang masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional pada rentang waktu 2019-2024. Nah, pada tahun 2021 pembangunan bandara masih akan terus dilanjutkan guna mempercepat proses penyelesaiannya sehingga kehadiran bandara kebanggaan masyarakat Toraja akan mampu mempersingkat waktu tempuh Makassar Toraja yang akan menghidupkan industri pariwisata Toraja yang dikenal sebagai daerah tujuan wisata di Indonesia. Saya berharap mudah-mudahan tahap awal Bandara Buntu Kuni akan diresmikan oleh Bapak Presiden pada bulan Agustus nanti, dan tentu tahun ini dan tahun depan akan terus dilakukan pengembangan sehingga insya Allah tidak hanya ATR 72 yang akan mendarat di Bandara Toraja, tentu kita berharap pesawat berbadan lebar juga sudah bisa mendarat di Bandara Toraja sehingga seluruh wisatawan tidak perlu lagi harus transit di Bali, transit di Jakarta, transit di Makassar, tapi bisa direct flight langsung ke Toraja. Saya kira ini salah satu hal yang akan mempercepat pembangunan Toraja. Yang kedua, saya juga berharap mungkin ada hikmah di balik longsornya jalan yang menghubungkan Rantai Pau dan Palopo, sehingga pemerintah pusat mengalihkan
perhatian kepada bagaimana menyelesaikan jalur 2 Tedombonga ke Buah. Ini insya Allah ini akan semakin memperlancar akses kita, dan mungkin jalur Tedombonga, Rantepao, Buah ini adalah jalur yang sangat nyaman kita lewati karena jalannya sangat lebar. Tahun ini saya pastikan akan selesai sampai Bastem, ya, sehingga masyarakat kita yang ada di Bastem juga sudah bisa menikmati jalan yang baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Bupati yang saya hormati, hal ini sejalan dengan visi pemerataan pembangunan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita pun di Sulawesi Selatan juga menginginkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan tidak hanya oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan, tetapi sampai masyarakat yang berada di desa. Karena kami yakin dengan adanya infrastruktur yang terus dibangun akan membuka daerah terisolir, memperlancar transportasi, menjadi daya tarik kunjungan wisatawan, dan pada gilirannya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya panorama alam dan budaya masyarakatnya, tetapi Toraja Utara memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk dijadikan tumpuan dalam menghadapi krisis sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan potensi mineral yang ada masih menjadi penopang optimisme kita semua. Akan tetapi sektor tersebut hanya dapat bergerak jika pemerintah mampu memberikan dukungan maksimal, termasuk jaminan fasilitas bagi dunia usaha untuk dapat berinvestasi guna bersama-sama dengan masyarakat Toraja Utara menggeliatkan roda perekonomian. Sektor ini juga merupakan titik tumpu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga kita harus yakin dengan sentuhan teknologi dan inovasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bapak Bupati yang sama saya hormati dan seluruh masyarakat Toraja Utara yang saya cintai, saya banggakan dan saya muliakan. Tahun ini adalah tahun politik. Kita akan menghadapi pilkada serentak 12 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, termasuk Toraja Utara. Saya ingin memesankan bahwa inilah saatnya kita melakukan yang namanya festival gagasan. Bukan lagi ranah untuk saling merendahkan, tetapi bagaimana kita saling menopang untuk betul-betul melanjutkan pembangunan yang ada di Toraja Utara. Saya yakin dan percaya masyarakat Toraja Utara sangat demokratis, masyarakat Toraja Utara sangat religius, sehingga insya Allah pelaksanaan pilkada serentak termasuk di Toraja Utara akan menjadi ajang untuk melakukan festival gagasan. Apapun yang telah dilakukan oleh pemerintah kita saat ini, tentu sedikit banyaknya pasti ada manfaat, ada impact terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Toraja Utara. Saya kira Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati telah menorehkan legacy yang tentu kita sadari memang bahwa kenapa akhir-akhir ini begitu geliat pembangunan di Toraja Utara maupun di Tanah Toraja, itu karena hadir pemerintah provinsi yang mensupport. Saya juga baru 2 tahun. Insya Allah 3 tahun ke depan kita akan terus mendorong Toraja menjadi destinasi unggulan kita di Indonesia. Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang saya hormati, sekali lagi perjuangan dalam memulihkan sektor ekonomi tidak bisa dilakukan secara parsial dan hanya mengandalkan pemerintah saja. Dibutuhkan partisipasi seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, harus dapat berjalan dalam satu visi yang sama, satu arah yang sama, dan satu kebijakan yang solid melalui sinergitas dan kolaborasi. Hadirin yang berbahagia, Bapak Bupati, Wakil Bupati yang saya hormati, sebelum menutup
sambutan ini penting untuk saya sampaikan bahwa sekali lagi saya titipkan pada tahun 2020 ini kita akan melaksanakan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020 yang tersebar pada 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota di Indonesia. Pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ini tersebar pada 1 kota dan 11 kabupaten, ya tentu Toraja Utara kami harapkan akan menjadi model pilkada serentak di Sulawesi Selatan. Untuk itu saya berharap kepada semua pihak, terutama kepada Bupati Toraja, Bupati Toraja Utara, dan Bapak Wakil Bupati dan jajarannya untuk senantiasa mengikuti dan memperhatikan perkembangan ketentuan tahapan pilkada serentak dan tetap menjaga kebersamaan, persaudaraan, ketertiban serta keamanan dalam mendukung pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini, tentu protokol kesehatan tetap harus dijalankan sehingga pilkada tetap dapat berjalan lancar, sukses serta aman COVID-19. Saya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Toraja Utara, jika kita ingin aktivitas sosial dan ekonomi kita kembali berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut sangat ditentukan oleh sikap kita menghadapi pandemi ini. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh masyarakat agar tetap disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan menjaga kita semua, dan berharap agar pandemi COVID-19 secepatnya berakhir dan segera berlalu. Tetap jaga jarak, cuci tangan, dan wajib menggunakan masker dimanapun kita berada demi mencegah penularan COVID-19. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang telah kita ciptakan bersama dalam mengisi pembangunan bangsa dan negara senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.